PR yang bomir kemarin ya. Iya. Nah, kita mulai dari Ibu Afwani dulu. Satu fiil aja. Oh iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fiilnya kasaba, huwanya Ya. tuh dia huwanya kasaba. Gimana Ustaz? Artinya apa di ininya dulu? Hum atau humanya Sambil dulu apa di? sambil dengan artinya aja, Bu. Oh ya, kasaba itu satu orang laki-laki mendapatkan harta. Kasaba, dua orang laki-laki mendapatkan harta. Kasabu, lebih dari 3 orang laki-laki mendapatkan harta. Kasabat, satu orang perempuan mendapatkan harta. Kasabata, 2 orang perempuan mendapatkan harta. Kasabuna, 3 orang, lebih dari 3 orang. Apa yang terakhir? Ya. Kasabna 3 orang, lebih dari 3 orang perempuan mendapatkan harta. Iya, kasabna ya, bukan kasabunna. Ya, kasabna ini. Oke, Masya Allah. Sudah bagus. Ibu Dwi. Mikrofonnya Bu Dwi. Ya. Khotama dan dari huwa, satu laki-laki telah menamatkan. Terus huma khotama, 2 orang laki-laki telah menamatkan. Terus khotamu 3 atau lebih atau mereka laki-laki telah menamatkan. Terus khotamat, dia satu orang perempuan telah menamatkan. Khotamata, dia 2 orang perempuan telah menamatkan. Khotamna, dia atau mereka perempuan telah menamatkan. Ya, Masya Allah, Mumtaz. Ya, sudah pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Mila. Abada. Ya, boleh. Abada, dia telah menyembah. Abada, mereka laki-laki 2 orang telah menyembah. Abadu, mereka laki-laki 3 orang atau lebih telah menyembah. Abadat, dia perempuan 1 orang telah menyembah. Abadata, mereka perempuan 2 orang telah menyembah. Abadana, mereka perempuan 3 orang atau lebih telah menyembah. Ya, Masya Allah, Mumtaz. Bagus. Ibu Sri. Ya, syahidah. Huwa syahidah, dia satu laki-laki telah bersaksi. Huma syahidah, dia 2 orang laki-laki. Kalau huma, syahidanya panjang. Syahidah. Iya, panjang ya, saya bacanya aja tadi ya. Huma syahidah, dia 2 orang laki-laki telah bersaksi. Hum syahidu, 3 orang atau lebih laki-laki telah bersaksi. Hiya syahidat, dia satu perempuan telah bersaksi. Huma syahidata, 2 orang perempuan telah bersaksi. Hunna syahidana, mereka perempuan telah bersaksi. Pendek, Bu. Kalau yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Beda arti itu. Tadi kan ya, hunna.
Kunna syahidna. Kunna syahidna. Ya. Iya. Kalau pendek dibaca pendek ya. Kalau panjang beda arti soalnya. Iya, iya. Ini pendek saya nulisnya. Kunna syahidna. Iya, cara bacanya maksudnya. Berarti jangan Iya, dipanjangkan. iya, iya, Ustaz. Cuma 4 ya? Iya, Iya. cuman Oh ya, berarti udah selesai. Oke, paham semua? Atau ada yang masih bingung tentang perubahan domirnya? Sebelum kita lanjut. Kunna syahid. Ya Allah, udah paham Ustaz. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, itu semua yang tadi kita sebutkan atau coba terjemahkan itu semua dalam fiil madhinya. Kita belum mulai ke fiil mudhari. Dan untuk yang ghaib, dil ghaib berarti mereka yang tidak hadir. Nah, sekarang kita masuk ke yang lil mukhatab. Kalau lil mukhatab itu untuk orang yang sedang kita ajak bicara. Ini juga sama, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau di bahasa kita kan misalnya kamu, ya kamu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan. Namanya domir lil mukhatab. Domir lil mukhatab. Lil mukhatab. Nah, mukhatab berarti ini untuk orang yang kita ajak bicara. Yang untuk laki-laki dulu ada namanya anta. Nah, ini anta, ini untuk laki-laki. Untuk satu orang laki-laki. Kita lagi bicara 4 mata misalnya, nah kita akan menggunakan kata anta. Atau antuma. Nah, antuma ini untuk 2 orang laki-laki. Sama dengan huma. Kalau huma kan untuk 2 orang tapi yang tidak hadir. Kalau antuma yang sekarang kita langsung ajak ngobrol. Misalnya kita lagi ngajak ngobrol 2 orang. Kalau antum, nah ini untuk 3 orang lebih. Antum. Ada anta, ada antuma, ada antum. Nah, perubahannya itu juga beda. Misalnya kata apa? Abada. Nah, di sini abada huruf dalnya akan kita sukunkan. Abada. Abada tak. Keluar ya? Oh iya, keluar. Gak usah keluar. Apa? Abada tak. Nah, jadi tak di sini menunjukkan untuk laki-laki. Nah, perhatikan ini tulisan abada tak. Dal itu nggak bisa disatukan dengan tak ya. Kalau dal di akhir, itu sudah tidak bisa menyatu dengan huruf berikutnya. Kalau dengan huruf sebelumnya, dia bisa. Seperti dengan ba, nah, dia bisa menyatu. Jadi silakan dilihat tulisannya. Kalau ketika menuliskan bagian yang tadi, domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, terutama di bagian hiya, abadat, nah jangan sampai dengan taknya menyatu. Karena dal tidak bisa menyatu. Nah, jadi anta abadata. Kalau antumanya, abadutuma. Sama dalnya semua akan disukunkan. Abadutuma. Nah, kalau antum, abadutum. Jadi dalnya semua disukunkan. Atau huruf ketiganya disukunkan. Antum abadutum. Nah, kalau misalnya syaraha, syarahta, syarahtuma, dan syarahtum. Kalau kasabah, kasabata,
kasabatuma, dan kasabatum. Jadi abadta, kamu telah beribadah. Maksudnya untuk satu orang laki-laki. Antuma abadatuma, kamu berdua sudah selesai beribadah. Antum abadatum, kalian sudah selesai beribadah. Nah, seperti itu. Jadi tinggal disukunkan huruf akhirnya dan ditambahkan kalau yang anta, tambahin tak di belakang, kalau antuma tambahin tumanya di belakang, kalau antum tambahin tumnya di belakang. Jelas Ibu-Ibu? Oke, ini untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan, bukan anta, tapi anti. Nah, kalau perempuan itu anti. Cara berubahnya juga sama dengan yang anta. Cuman bedanya kalau anta itu kan abadita, ta-nya berharokat fathah. Kalau yang anti, abadati. Harokatnya kasroh. Abadati. Nah, harokatnya kasroh. Antuma itu sama persis. Kalau yang di fi'il yang di dhamir lil ghaib kan kalau huma antara laki-laki dan perempuan beda. Kalau yang ini yang lil mukhatab antara laki-laki dan perempuan itu sama antumanya. Abadatuma. Dan untuk yang lebih dari tiganya antunna. Antunna. Abadatunna. Nah, tinggal tambahin tunna di belakangnya. Abadtunna. Jadi, anta abaduta untuk laki-laki. Antuma abadatuma untuk perempuan, untuk dua orang laki-laki. Antum abadutum untuk tiga orang laki-laki lebih. Anti abaduti untuk satu orang perempuan. Antuma abadatuma sama untuk dua orang perempuan laki-laki. Perempuan maaf. Antunna abadatunna untuk tiga orang atau lebih perempuan. Jelas Ibu-Ibu? Jelas, Ustaz. Oke, kalau jelas kita coba ya. Kita rubah. Ini satu-satu. Kita mulai dari Ibu Afwani dulu. Ada kata sami'a. Nah, kalau sami'a berarti domirnya apa? Oh, huwa. Nah, huwa. Nah, coba kita rubah yang sami'a ini ke domir lil mukhatab. Dari anta sampai antunna. Sampai ampun. Ya. Jadi sami'ah jadi kalau dia antanya jadi sami'at. Anta. Kalau itu mah hiya. Oh iya, ini sekarang anta. Anta dia sami. Aduh, mana ada nih? Anta sab. Aduh, bingung Ustaz. Tadi urusnya sami'ah. Sami'ah menjadi ke anta jadi sami'at. Itu hiya, Ibu. Ya, oh, itu iya. Oh, iya. Anta. Bukan hiya. Oh, iya. Oh, iya. Anta jadi anta samita. Jadi apa? Samita. Samita. Nah ya, ainnya sukun.
Ya, sami'ta. Ya. Kalau antuma, Antuma sami'tama. antuma, bukan tama. Oh. Antuma sami'tum. Antuma, Ibu, antuma. Antuma berarti sami'tama. Bukan tama. Harokatnya salah. Sami'tuma. Ya, antuma kan tuma, dhamma fathah, Ya, bukan tama. Sami'tuma. Gimana? Sami'tuma. Ya, sami'tuma. Kalau antum, Sami'tum. ya, sami'tum. Kalau anti, Anti samik samit samikti. nah ya. Kalau antumanya, Antuma samik tuma. ya. Kalau antunna, Samik 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 samikti ya. Samik antunna. tumi. Kalau sami'ati itu antu. Sekarang samik tuma berarti yang untuk tiganya samik samik tami samik samik Antunna. samik tuma samik Bukan. Itu antum. samik tuna Nah ya, sami'tunna. samik tuna. Iya. Jadi kayak gini nih. Kalau anta, itu huruf ta-nya kita pindahin aja. Abadeta. Kalau antuma, berarti tuma yang di akhirnya kita pindahkan ke fiilnya. Abadetuma. Abad tuma. Kalau antum, berarti yang tumnya ini kita pindahkan ke akhir. Abadetum. Abad tum. Kalau anti, berarti yang ti-nya kita pindahkan ke akhir. Abadeti. Kalau antunna, berarti tunnanya itu pindahkan ke akhir. Kayak tadi sami'a, kalau yang antunnanya ya berarti tinggal pindahkan aja tunnanya ke belakang. Sami'tunna. Tuna samik tuna. Ya, jelas Ibu? Jelas Bu. Oke, Jelas, nanti Pak. di akhir saya coba lagi untuk Bu Afan. Iya. Ibu Dwi coba. Kata arofa. Nah, arofa ini dhamirnya apa? Huwa. Nah ya, arofa itu huwa. Nah, coba sekarang rubah ke dhamir lil mukhatab, yang antanya dulu. Anta berarti arofta. Ya, antuma? Antumanya berarti aroftuma. Ya. Kalau antum? Aroftum. Nah, ya. Kalau anti? Arofti. Masya Allah. Kalau antuma? Aroftuma. Ya, kalau antunna? Aroftunna. Nah ya, tinggal pindahkan aja. Huruf terakhirnya disukunkan dan tinggal kita ikuti dhamirnya. Kalau anta berarti taknya pindahkan ke belakang. Antuma, tumanya pindahkan ke belakang. Antum, tumnya pindahkan ke belakang. Iya. Ibu Mila. Nazalat itu dhamir apa? Dhamir huwa, Ustaz. Nazalat, ada tak? Oh, nazalat hiya. Iya, nazalat hiya. Nah, kalau yang mukhatabnya, anta. Nazalta. Antuma? Nazaltuma. Antum? Nazaltum. Ya, anti? Nazalti. Nazaltuma. Nazaltunna. Nah, ya, insya Allah. Habis Ibu Mila itu Ibu Sri. Nah, Ibu Sri coba di bagian
Nah, hafizu itu domir apa, Bu? Pri? Ibu Sri, mikrofonnya belum nyala. Iya, itu domir hum. Nah ya, domir hum. Nah, sekarang coba dirubah ke domir lil mukhatab dari anta. Dari anta. Dari anta. Asalnya kalau domirnya huwa ya itu ya. Hafajo ya. Hafizu. Hafizo ya. Iya. Ya. Hafizo. Anta. Anta hafazta. Fi, bukan fa. Hafi ya. Ya. Hafazta. Hafizu, bukan hafazu. Oh. Anta hafizta. Iya. Iya. Antuma? Kemudian antuma hafiztuma. Ya. Antuma hafiztuma. Antum? Antum hafiztum. Ya. Anti? Anti hafizti. Antuma? Antuma hafiztuma. Nah, antunna. Antuna hafiztunna. Nah, ya, seperti itu. Ibu Mimbar. Mikrofonnya? Iya, Siap, Bu nyari-nyari Mimbar? lagi. Iya. Oke. Ada kata nazala udah. Sobaro. Nah, sobaro ini domir apa, Bu Mimbar? Iya. Huwa. Nah, ya, huwa. Kalau jadi mukhotobnya, anta. Sobarta. Ya, Sobarta, sobartuma, sobartum. iya, anti. Terus antinya sobarti, sobartuma, sobartunna. Nah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ibu Mimbar udah. Ibu siapa lagi yang belum? Oh, Ibu Ida. Ya, Ustaz. Ibu Ida. Bagian Hamidata itu domir apa, Bu Ida? Itu domir huma. Nah, ya, huma. Huma untuk laki-laki apa perempuan? Untuk laki-laki dan perempuan sama. Ah, bukan. Ini lil ghaib. Ini gaib ya. Ini untuk laki-laki. Bukan. Hamidata. Untuk Hamidah. Perempuan ya. Perempuan. Iya, kalau ada tak baru untuk taknya. perempuan. Iya, taknya lu. Nah, coba rubah ke domir lil mukhatab yang dari anta. Anta jadi hamidata, hamidtuma, hamidtum, hamidti, hamidtuma, hamidtunna. Nah, seperti itu. Ya Allah. Ibu Ros ikut? Coba Ustadz. Oke, bentar. Mohon maaf kalau nanti ada salah. Nggak apa-apa. Masih memproses soalnya. Kata Arafah udah ya? Oh ya, Arafah udah. Berarti kata yang lain halaka. Yang gampang Ustadz. Nah, halaka. Domir apa nih halaka? Huwa. Ya, halaka huwa. Nah, coba rubah ke yang domir lil mukhatab. Bentar Ustadz. Mukhatab berarti halaka. Yang anta. Halakta. Ya, antuma. Halaktuma.
antum. Halaktum. Anti, Halakti. antuma. Halaktunna. Antuma. Oh, antuma. Antuma. Oh, halaktuma. Ya, antunna. Halaktunna. Nah, seperti itu. Oke. Oke, Insya Allah. Nah, kita coba lagi ke Ibu Afwani. Ibu Afwani coba Rosyada. Nah, Rosyada ini domir apa Bu Afwani? Wah, Oke, coba rubah jadi anta. rosatta, Ya, antuma, rosattuma, antum. rosattum, Ya, anti, rosatti, antuma, rosattuma, antunna. rosattunna. Nah, seperti itu. Jelas ya Bu Afwani? Insya Allah, Ustaz. Oke, Insya Allah. Oke, itu adalah domir lil mukhatab. Jadi, ketika kita misalnya bilang arofa deh. Arofa itu artinya tahu. Ketika kita bilang arafta, apakah kamu sudah tahu? Atau kamu sudah tahu? Maaf, bukan apakah kamu sudah tahu, tapi arafta, kamu sudah tahu. Araftuma, kamu berdua sudah tahu. Araftum, kalian semua sudah tahu. Arafti, kamu perempuan, kali ini untuk perempuan, kamu sudah tahu. Araftuma, kamu berdua perempuan sudah tahu. Araftunna, nah kalian perempuan sudah tahu semuanya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk yang dhamir lil mukhatab ini sebelum kita lanjut? Ya Ustadz, Bu Ros tanya. Ini Ya. kita jadinya, apakah kita harus menghafal ya perubahan-perubahan ini? Hafal ini begini. Kalau begini, hafal begini. jauh lebih baik. Oke. Ya. Nah, salah satu cara menghafalnya, nah kita banyakin praktik. Banyakin lihat di Al-Quran misalnya, atau di hadis-hadis, atau di buku-buku bahasa Arab, supaya mulai terbiasa dengan domir-domirnya. Karena kalau cuman sekedar hafal tapi tidak digunakan, nah itu biasanya hilang lagi. Jadi seperti kalau banyak praktek, banyak lihat itu kayak seperti diulang-ulang gitu ya Ustadz ya. Iya, seperti itu. Kurang Ustadz. Ada lagi? Nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita belajar dhamir lil ghaib, yaitu untuk orang yang tidak hadir. Tadi kita belajar dhamir lil mukhatab, untuk orang yang kita ajak bicara. Nah, sekarang kita masuk ke dhamir lil mutakallim. Kalau dhamir lil mutakallim, nah ini untuk kita sendiri, kita yang lagi ngomong nih. Makanya ada ana itu ya kita sendiri, nahnu itu kita atau kami. Lil mutakalim, kadang kan kita bicara sendiri, kadang juga kita mewakilkan pembicaraan kita. Misalnya ada 5 orang ingin menyampaikan sesuatu di hadapan 100 orang misalnya. Tapi dari 5 orang itu cuma 1 orang yang mewakilkan. Nah, biasanya kan akan menggunakan kami, berarti nahnu. Nah, rumusnya antara ana dan nahnu itu nggak beda jauh dengan yang tadi. Dengan yang dhamir lil mukhatab. Huruf akhirnya tetap disukunkan. Bedanya kalau ana itu sama dengan yang anta atau anti. Kalau anta kan abadata, harokatnya fathah. Kalau anti, abadati, harokatnya kasroh. Kalau ana, abadatu, harokatnya dhammah. Abadatu. Jadi
Kalau kita bilang abadata, berarti kamu laki-laki sudah beribadah. Abadati, kamu perempuan sudah beribadah. Abadatu, saya sudah beribadah. Jadi pakai tu. Kalau nahnu, abadana. Naknya panjang. Abadana. Nah, yang nahnu ini sama dengan yang hunna. Cuman bedanya kalau hunna kan pendek. Abadana. Nah, kalau nahnu abadana. Makanya tadi saya koreksi ketika yang Bu Sri. Bagian yang nunnya, yang bagian hunna dipanjangkan. Karena kalau panjang ini beda arti. Artinya bukan ke hunna, tapi ke nahnu. Jadi yang membedakan antara dhamir hunna dengan dhamir nahnu itu dipanjang pendek di bagian huruf nunnya. Abadana itu panjang untuk nahnu berarti. Abadana itu untuk perempuan. Ustaz mau tanya boleh? Ya, Jadi yang abatu itu saya baik laki atau perempuan? iya, baik laki atau perempuan. Kami Ustaz, juga ya. tanya Kami itu laki, kami anak perempuan, tinggal nahnu gitu ya. ininya abad Iya, abatu Makasih. apa? tulisannya. Iya, abadatu pakai ta. Oke, Pakai domah. ke domah iya. Jelas? Atau ada yang Ustaz, tanyakan lagi? berarti untuk ilmu takalim hanya ada 2 bentuk ya Ustaz? Karena kan Iya, laki perempuannya sama ya. betul, sama. Ya, makasih Ustaz. Dua Apa? domir, bukan 2 bentuk, 2 domir. Iya, domir. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Berarti kita masuk ke Oke, kita praktek. Nah, sama dengan yang tadi. Kalimatnya, nah yang sami'a. Coba dari Ibu Afwani. Iya. Saat mikrofonnya udah belum? Udah kedengaran mikrofonnya belum? Ustaz? Sudah, Ibu. Udah ya. Untuk ananya jadi sami'ta, sami'at, mana dia kok bilang? Sami'a, itu kalau domir ananya apa? Gimana? Domir ananya huwa. Sami'a, kalau dirubah jadi domir ana, bukan huwa. Jadi domir ana, jadi sami tu. Nah ya, sami'a tuh. Kalau nahnu, Iya. Sami na. panjang ya. Ya, sami na panjang. Ya. Coba sekali lagi Bu Afwani yang rosyada. Ya. Kalau ana? Kalau rosada, rosata, rosatu. Nah ya, rosyad tuh. Kalau tak, itu Ya. anta. Ya, rosatu. Kalau nahnu? Rosatna, panjang. Nah, seperti itu. Jelas Bu Afwani? Insya Allah, Ustaz. Oke. Ibu Dwi yang arafah. Ana dan nahnu. Yang Arafah menanya araftu. Nahnunya arafna. Ya, Masya Allah. Bentar. Kalau yang habis Ibu Dwi itu Ibu Mila. Nazalat. Nah, yang bagian domir ana dan nahnu. Nazaltu, nazalna. Nah, ya, begitu. Ibu Sri ya.
hafidhu. Iya. Ana dan nahnunya. Ana hafiztu. Nahnu hafizna. Panjangin. Nah, Ya. Nahnu hafizna. Nah gitu. Jangan dipendekin. Kalau Iya, pendekin hunna itu. iya. Sobaro. Sobaro tadi siapa ya? Ibu Sri, Ibu Mimbar ya? Iya Ustadz. Sobaro ya Ustadz. Sobaro, Iya. sobartu, Iya. sobarna. Nah, Masya Allah. Hamidata, Ibu Ida. Mikrofonnya Bu Ida belum nyala. Iya, maaf Ustaz, belum dibuka. Hamidatu, Hamidana. Nah gitu, Masya Allah. Ibu Ros, yang halaka. Jangan halaka Ibu. Kalau halaka artinya jelek. Ganti ini, apa ya? Mana? Jalasa aja. Jalasa. Nah, yang bagian ana dan nahnu. Jalastu, jalasna. Nah ya, seperti itu. Insya Allah. Jelas semua Ibu-Ibu? Ada yang ini tanyakan? Insya Allah sampai sini jelas Ustaz. Oke, kalau jelas kita coba praktek ya. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 227. Al-Baqarah 227. Sudah Ustaz? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah ini kita lihat domirnya apa ya. Di ayat 227 dulu. Wa in azamu. Nah yang azamu ini domir apa? Domir. Hum. Hum Ustadz. Ya, domir hum. Karena ada waw dan alif. dan alif. Ya. Nah ayat berikutnya. Kata yatarobbasna. Itu domir apa? Nahnu. Yatarobbasna. Bukan nahnu. Ayat Ayat 200. berapa Ustaz? 200. Ayat berapa? 28. Ayat berikutnya 228. Ayat 28. Yang sebelah mana? Al-mutallaqatu yatarabbasna. Tabarasna. Yatarabbasna. Itu hiya apa ya? Iya. Non yang pendek apa? Nunnya pendek. Punah. Hunna. Nah, hunna. Non yang pendek, hunna. Punah. Nah, lihat di bagian akhirnya yatarabbasna, na-nya kan pendek. Oh iya. Kemudian masih di ayat yang sama ya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna. Nah, yaktumna itu apa? Non pendek. Pendek. Hunna. Nah, ya hunna. Kalau nunnya pendek berarti hunna. Hunna. Kalau kholaqa itu apa? Wah. Huwa. Nah, ya, kholaqa itu huwa. Nah, di bagian masih di ayat yang sama arodu apa itu? Itu. Arodu itu hum. Hum. Ya, hum. Kalau ada waw dan alif berarti hum. Iya. Nah, kita pindah ke ayat berikutnya. Nah, di ayat 228, ta'khudhu apa tuh? Hum. Hum. Ta'khudhu. Mana ya ta'khudhu? Jangan yang ta'khudhu, ini yang fi'il mudhari soalnya. Yang adiknya. Kita cari lagi yang madinya.
Nah, masih di ayat yang 228 ya. Ada kata fi maftadat, iftadat. Fala junaha alaihima fi maftadat. Nah, iftadat itu domir apa? Iya, ada tak. Nah, Tak ya, sukun. hiya. Kalau ada tak sukun berarti hiya. Ustadz belum ketemu katanya. Di ayat 229, Oh, 29. 229. ya, yang fala junaha alaihima fi maftadat. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin dulu ke rumah sakit ya, tapi sambil nyimak saya. Ya, Ibu, Oh nggak apa-apa. ini cucu Pak. Ya, amanillah. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maftadat. Sudah ketemu kata iftadat? Sudah. Nah, Iya. ya, di situ ada tak. Ya, sudah. Iya. Iya. Nah, kalau tak berarti dia untuk perempuan. Iya. Iya. Ya, untuk domir hiya. Nah, sekarang di ayat 231. 231. Wa idza tallaqtum. Nah, itu tallaqtum domir apa? Antum. 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 Ya, kalau tum berarti antum. Wa idza tallaqtumun nisaa fabalagna. Nah, balagna itu domir apa? Punna. Nah, nun pendek. Nah. Punna. Ya, kunna. Punna. Majalah. Nah, kemudian ada wama anzala. Anzala itu domir apa? Huwa. Huwa. Nah, ya, huwa. Oke, udah sampai situ dulu. Nah, jadi seperti itu ya untuk melihat domir-domirnya. Kalau ketambahan tum, tolak tum, itu sebenarnya yang wa idza tolaktum, itu mimnya sebenarnya sukun. Tapi karena di depannya ada alif lam sukun, jadi dia didomahkan mengikuti harokat sebelumnya. Tolaktumun nisa, biar bisa dibaca. Karena kan alif lam sukun, ketemu lagi dengan mim sukun nggak bisa dibaca. Wa idza tolaktum, nah itu berarti domir antum. Kalau yang nunnya pendek, nah itu berarti domirnya untuk kunna. Kalau nahnu, domirnya panjang. Jadi gitu cara membedakan yang hunna dan nahnu. Domir hunna itu yang pendek, domir nahnu itu yang panjang. Nah, di sini yang tadi kita praktik sama-sama dari ayat yang 227 sampai yang terakhir tadi 231 itu kebanyakan domirnya menggunakan domir untuk perempuan. Baik yang lil ghaib ataupun lil mukhatab. Kenapa? Karena ayat-ayatnya sudah membicarakan tentang talak. Kita coba lagi cari yang lain, yang bagian nah, coba buka surat Al-Lahab. Yang tabbat siada. Yes. Sudah? Udah Ustaz. Oke, yang tabbat. Nah, itu domir apa nih? Ada Iya. tak. Iya. Iya. Nah, ya, iya. Kalau yang akhir ayatnya tabba, itu domir apa? Ini Iya, huwa. huwa. Kalau yang tabbat pakai ta itu hiya, yang tabba di akhir ayat itu huwa. Huwa. Nah, yang di akhir ayat kedua kasaba. Huwa. Huwa. Ada huwa juga. Nah, dia juga huwa.
Oke, kita pindah ke surat yang di atasnya, surat An-Nasr. Ja'a. Domir apa ini? Huwa. Di ayat kedua, ro'aita. Anta. Tak. Ya, anta. Karena tak. Ada Ro'aita. taknya. Tak. Ada taknya. Nah, sekarang di surat Al-Kautsar. Kausar. Nah, di kata a'toina. Itu domir apa? Naknya Nahnu. panjang. Nahnu. Nah, ya itu baru nahnu. Nah, kalau yang tadi kan nunnya pendek. Nah, itu hunna. Kalau ini nunnya panjang, itu domir untuk nahnu. Nahnu. A'toina nahnu. Kemudian di surat apa ya? Nah, di surat Al-Asr. Yang ayat ketiganya. Wa'amilu. Nah, kira-kira itu domir apa? Hum. Nahnu. Hum. Ya, domir hum. Ada waw dan alif. Alif. Jelas? Jelas. Jelas, Sampai di Ustaz. sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ustadz mau tanya, itu kan tadi aku dan kami. Iya. Dalam Al-Quran, Allah suka berfirman aku, tapi kadang kami. Itu apa itu maksudnya atau bedanya? Jadi kalau yang aku itu kita sendiri. Kalau nahnu atau kami, kalau dalam bahasa Arab kan, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kami. Kami itu berarti kan lebih dari satu orang. Nah, kalau dalam Al-Quran, kadang Allah menggunakan kata kami itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu ada lebih dari satu. Tapi itu menunjukkan pengagungan. Oh, pengagungan. Iya, bentuk pengagungan. Bukan bentuk yang menyebutkan kalau Allah itu lebih dari satu atau ganda. Karena bentuk jamak, kan nahnu itu bentuk jamak. Jamak itu lebih dari dua. Nah, bentuk jamak itu memberikan makna pengagungan. Kadang mungkin kita juga sering menggunakan kata kami atau kata kita ketika kita sebenarnya lagi ngomong cuman sendiri aja. Nah, itu yang ada di dalam Al-Quran. Pak Ustadz mau tanya, untuk kami itu Allah menyatakan kami. Untuk keagungan apakah dalam kami itu bersertakan dengan malaikat apa bagaimana Ustadz? Seperti itu tidak? Enggak, itu keagungan untuk Allah aja. Hanya untuk Allah sendiri. Hanya untuk Allah sendiri. Jadi tidak bersama malaikat-malaikatnya tidak ya? Enggak, cuman Allah aja. Apakah itu setelah kami Allah dalam menggunakan kata kami itu ada kalimat yang menunjukkan, karena saya nggak terlalu hafal tulisan ayatnya, kalimatnya itu. Jadi misalnya kami menginikan seolah-olah bahwa kami Allah itu agung dan kamu itu hamba adalah tidak lebih agung gitu. Apakah itu Iya, menunjukkan pada seperti saat itu juga. Oh, ya. Menunjukkan bahwa dia memang Allah itu agung, sehingga kalimat berikutnya adalah memang tidak mengagungkan manusia ataupun siapapun gitu ya. Iya, betul. Nanti saya akan cari deh ini. Nggak ada yang lebih agung daripada Allah. Oh, selama ini Ustadz saya berpikir kami itu loh pasukannya Allah, itu malaikat. Iya, saya Bukan. juga seperti itu. Kami itu ya Allah itu sendiri. Oh iya, baik Ustadz, syukran infonya. Apa? Bisa dibaca di halaman 36 ya, tentang faidah nahnu itu. Ya, Ustaz.
Ustadz, maaf nanya lagi. Itu ketika untuk Allah menggunakan kata kami dan kata aku itu maksudnya itu dari kata kalimat-kalimatnya yang perbedaannya bagaimana tuh Ustadz? Kalimat-kalimat yang menunjukkan pengagungan Allah. Ya seperti contohnya seperti bagaimana Ustadz? Untuk aku Iya dan kayak ini. Koina. gitu ya. Tadi di surat Asr ya. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Oke, jelas semua Ibu-Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi Ustadz, di sini kan atau Inaka itu berkata apa Allah kepada Nabi Muhammad. Hanya kepada Nabi Muhammad aja menyatakan keagungan itu menyebutkan kami Allah itu Ustadz. Apa tidak? Jangan dipahamin seperti itu. Kalau kita pahamin seperti itu nantinya akan berkonotasi kalau Allah cuma mengagungkan dirinya kepada Nabi Muhammad aja. Oh iya. Ya, Ini makanya. surat Al-Kautsar diturunkan dengan karena ini konteksnya memang sedang berbicara kepada Rasulullah SAW. Iya. Tapi kalau ayat yang lain itu konotasinya ke yang lain juga. Oh iya. Berarti ya baik Ustadz. Jelas. Ustaz, Ya. maaf dan Bu Iva sambil menyimak. Ustaz, saya belum melihat sih yang Ustaz bilang tadi bahwa ada faedah nahnu yang di buku Ustaz ya. Tapi selama Halaman ini 36. Iya. Jadi selama ini kalau pemahaman saya seperti ini Ustaz. Betul nggak menurut Ustaz ya? Ini pemahaman saya pribadi. Jadi Allah itu ada kalanya menggunakan kalimat nahnu untuk fiil, ada kalanya ana ya Ustadz ya, untuk menyatakan dirinya sendiri dan ada nahnu. Kalau saya menganalogikannya Ustadz begini, kalau misalkan nahnu itu kan kayak kita Ustadz, kita mau melakukan penghormatan kepada seseorang yang istilahnya kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar memuliakan orang itu, maka kita akan mengatakan Assalamualaikum. Padahal orangnya cuma sendiri gitu. Tapi kita menyatakan alaikum. Berarti kan kita mengumpamakan dia itu orang yang lebih mulia gitu. Maksudnya mulia gitu. Pandangan kita. Tapi kalau Assalamualaikum itu khusus untuk satu orang. Itu menunjukkan orangnya satu gitu Ustaz. Apakah begitu juga dengan Allah menggunakan kata-kata ini memang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bicara itu konteksnya di mana kita memuliakan seseorang itu kita mengatasnamakan kami gitu. Walaupun mungkin yang dihadapi hanya satu orang, pada dasarnya mungkin bisa hanya saya gitu. Tapi di sini saya menggunakan kalimat, misalnya kayak tadi kalimat Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Begitu Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Pemahaman saya sih baru sampai situ Ustaz. Oh enggak Ibu, itu enggak menunjukkan hal tersebut. Karena di dalam enggak, ayat ya. yang lain, kita akan temukan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di mana anta ini kan langsung ke Allah, bukan menggunakan antum. Mungkin Ustadz kita bisa lihat surat 48 Al-Fat ayat 1. Di situ Allah berkata, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Fat surat 48 ayat 1. Ya. Ya, di Al-Fat surat ke-48 ayat 1 itu Allah menggunakan kata kami. Jadi inna fatahna laka fatham mubina. Jadi sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi di sini kami itu Allah satu tapi dia agung. Oh, itu beda lagi konteksnya, Bu. Ini konteks yang tadi Bu Iva tanyakan tidak seperti itu. Oh, bukan. Tapi mas saya yang tadi Ustadz terangkan bahwa kami agung itu ya seperti yang di Al-Fat ayat 1 ini.
Iya, salah satunya ini atau salah satunya yang tadi surat Al-Kautsar atau surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan ayat-ayat yang lain. Intinya itu sedang menunjukkan keagungan-keagungan Allah, di mana hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Hanya Allah yang mampu melakukan. Iya, hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Makanya nahnu ini bermakna pengagungan. Maaf Ustadz, berarti beda ya Ustadz dengan kata-kata kita sebagai makhluk ya Ustadz. Kami, kita, kalau kami untuk kita kan lebih dari satu. Misalkan kita berbicara dengan seseorang kita sendiri, tapi kita menggunakan kata kami sebagai kata penghormatan. Di bawah, di belakang kita itu ada beberapa orang yang misalkan bersama-sama gitu, hanya tidak hadir dalam misalkan ada pertemuan, misalkan kita dalam satu pertemuan itu, jadi kita hanya sendiri sebagai perwakilan, apa seperti itu Pak Ustadz? Enggak Ibu, enggak seperti itu. Kalau itu konteks untuk kita makhluk. Iya, Kalau untuk Allah tidak seperti itu. Maksud saya berarti beda dengan makhluk kita, dengan Allah tidak seperti itu pengertiannya Ustadz ya? Iya, betul. Oh iya, ya baik Ustadz. Syukuran Ustadz, udah jelas. Apa? Oke, nggak ada lagi? Lanjut Ustadz. Nah, kalau nggak ada lagi, saya kasih tugas nih. Kata sami'a, arafa, nazalat, hafidho, sobaro, dan hamida. Nah, ini silakan dibuat domirnya. Baik dari domir lil ghaib, lil mukhatab, dan lil mutakalim. Berikut artinya ya. Misalnya sami'a artinya apa? Nah, ketika huma artinya apa? Ketika hum artinya apa? Dan ketika anta, antuma, atau ana dan nahnu artinya apa? Seperti yang tugas kemarin. Sami'a, arafa, Nazala, nazala, hafidho, hafidho, sobaro, hamida. rosyada. Oh ya, yang ini rosyada, halaka jangan ya. Rosyada dan Halaka jalasa. saya. Oh, halaka diganti jalasa ya? Iya, halaka diganti jalasa. Itu 2, 3, 8 Ustaz. Iya, ada 8. Biar kebagian nanti satu-satu. Rosyada, jelas. Rosyada, jalasa, hamida, sobaro, hafidho, nazala, arafa, dan sami'a. Berarti semua domir yang 14 ya Ustaz ya? Iya, untuk yang fi'il madhi. Ya, madhi. Ustadz, mau tanya yang kemarin Ustadz, yang domir nahnu itu ada yang di huruf terakhirnya ada yang menjadi doma, ada yang tetap fathah, itu gimana ya Ustadz? Domir nahnu ada yang jadi domah. Domir hum. Ini kayak hum. Nazal tu misalkan gitu, nazal tu, tapi ada yang kata bu ini kata bau. Oh, yang kata bu itu saya salah tulis Ibu, Afan. Oh, kata bu ya? Kata bu itu. Oh iya. Bu. Tapi ada juga kan Ustadz yang hurufnya nggak berubah jadi doma, tapi dia jadi fathah, ada juga itu.
emang dari sononya orang Arab? Itu nanti akan dilihat dari bentuk fiil mazid. Oh, fi'il mazid. Oh, iya. Ada beberapa fiil mazid yang contohnya nanti akan seperti itu. Seperti baik, di Ustaz. surat Wal Asr tadi, watawassaw. Itu kan maksudnya? Iya kali ya. Iya, itu watawassaw. Iya, watawassaw, benar. Iya, itu nanti akan kita pelajari di bagian fiil mazid. Fi'il mazid ya. Oh ya, baik Ustaz. Oh, di situ ya. Baik Ustaz. Syukron. Ya, kalau fiil ini yang mujarrad 3 huruf itu enggak seperti itu. Katabu. Oh, kalau mujarrad 3 huruf pasti dia mengikuti ini ya, wawunya itu ya. Jadi Iya, katabu gitu ya. Baik Ustaz. Syukron. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di bulan Syawal ya. Bulan Syawal insya Allah. Dan sepertinya untuk besok saya izin dulu. Oh, bisa. Jadi ini terakhir ya Ustadz ya? Iya, jadi ini pertemuan terakhir karena besok saya qadarullah mau izin dulu. Oh iya. Jadi Ya, besok insya Allah kita kita libur, Ustaz. Besok Iya. libur. Ya. Nanti kita mulai lagi Bulan Syawal. Syawal tanggal berapa Ustaz? Belum udah Nah, ada. belum tahu nih. Oh, ya udah. Nah. Dan insya Allah di jam 8 lagi ya. Ya, Oh, Ustaz. balik lagi ke jam 8 ya. Baik Ustaz. Ya. Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Bu Afwani. Ya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Materi bahasa Arab hari ini telah selesai kita pelajarin. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi dapat kita pelajarin, kita terima dengan benarnya, dan kita ada PR yang harus kita kerjakan. Kita selalu sering latihan lagi. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Selamat menjalankan ibadah puasa sampai ketemu lagi di bulan Syawal. Semoga kita sehat selalu, panjang umur sehat, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi sampai Ramadan tahun depan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.